Kondisi sebuah sekolah di Kabupaten Nias, Sumatera Utara cukup memprihatinkan. Selain terisolir akibat ketiadaan akses jalan untuk pergi ke sekolah, baik guru maupun murid harus berjalan kaki sejauh 16 km, menyusuri sungai dan mendaki bukit terjal. Ya, beginilah kondisi akses satu-satunya warga desa Lawo Hilim Baruzo, Dusun 3, Kecamatan Idanogawo, Nias, Sumatera Utara. Inilah menuju lokasi SD yang sedang viral sejauh 7 km melintasi 7 sungai, dan pada saat ini hujan, kemungkinan besar 7 sungai banjir. Namun kita berupaya terus untuk tetap menuju lokasi dengan rintangan yang cukup luar biasa. Medan yang cukup ekstrem harus dilalui para guru dan warga di sini. Curah hujan tinggi kerap membuat air sungai Naai meluap hingga membuat perjalanan terkendala. Banjir melanda dari sini jalur jalan kita. Saat ini kita sedang berteduh di tepian sungai menunggu banjir ini reda. Bagi jurnalis TV One tidak ada yang nyerah, terus maju. Setelah 2 jam perjalanan dengan menyusuri sungai dan bukit terjal berjalan, akhirnya kami sampai juga di ujung sungai dan akan menuju ke SD Negeri Ulu Naai. Pemirsa, beginilah arus sungai yang setiap saat dilewati para guru maupun siswa yang menuju ke sekolah dasar negeri Ulu Naai di Hiligo'o. Ketiadaan akses yang memadai membuat SD Negeri Ulu Naai yang menjadi tumpuan warga untuk menyekolahkan anak mereka luput dari perhatian karena rendahnya kehadiran para guru ke sekolah. Warga berharap perhatian dari pemerintah, terlebih Kabupaten Nias telah ditetapkan sebagai fokus pengentasan kemiskinan ekstrim. Dari kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, seorang murid sekolah dasar di Nias, Sumatera Utara mengeluh soal ketidakhadiran guru saat jam pelajaran sekolah. Untuk mengetahui kebenaran kabar tersebut, kami sudah bersama Bupati Nias, Yaatullah Gulo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Zika. Ya, Pak Bupati, apakah sebenarnya keluhan siswa tersebut memang terjadi atau seperti apa, Pak? Itu memang terjadi dalam setidaknya pada saat video itu diambil. Karena berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan terhadap para guru-guru, benar mereka tidak ada di tempat pada tanggal 14 tersebut. Baik. Pak, ini tapi sebenarnya ada berapa guru yang ditugaskan di sekolah tersebut? Di sekolah tersebut ada tiga PNS dan ada 2 P3K. Jadi ada 5 orang. Kalau sebelumnya juga ada 4 guru GTT. GTT ini cuman mulai awal tahun ini karena mereka tidak bisa mengikuti P3K akibat kualifikasi sekolah hanya tamat SLTA, maka mereka tidak lagi mengajar karena sesuai dengan ketentuan penataan honorer di Indonesia. Baik, dalam arti ini kan gurunya berkurang, Pak. Apakah tidak ada lagi tenaga guru yang kemudian bisa menggantikan tenaga guru honorer tersebut, Pak? Kita akan gantikan segera. Tentu ini kita juga kan sebenarnya secara seluruh Pulau Nias, Kabupaten Nias, itu kekurangan guru, tapi mungkin dengan penerimaan perekrutan P3K yang baru, yang informasi yang kami dapatkan yang sudah lulus 467,
itu akan cukup. Cuman ini kan masih proses, Bu. Karena pengangkatan P3K baru guru ini nanti di bulan Juli baru selesai. Pak Bupati, tapi kan Pada kalau saat yang kita sama kami alokasikan dulu mungkin 1 orang nanti tambahan baik Pak Bupati, tapi di kalau SD Ulunai ini. Kalau kita lihat ini kan berkaitan antara infrastruktur yang tidak memadai untuk guru-guru kemudian berangkat kerja dan juga murid-murid ke sekolah. Ini kan sudah terjadi begitu lama, kurang lebih sebulan begitu Pak. Apakah tidak ada upaya dari pemerintah daerah untuk menunjang fasilitas yang ada dan tentunya juga tenaga-tenaga guru yang bisa menggantikan tugas-tugas guru honorer tersebut Pak? Jadi begini Bu, sebulan sih kurang tepat juga ya, karena sekolah saja baru mulai mungkin tanggal 6 Januari. Video ini tanggal 14 Februari. Ya, 14 Januari, sorry. Sehingga kalau dikatakan sebulan kosong itu berdasarkan pemeriksaan lapangan kami tidak betul juga. Ya, tapi memang benar masalah akses jalan ini yang jadi persoalan. Perlu Ibu ketahui bahwa sekolah ini ada di Dusun 3, Desa Lauhoi Limbaruse, yang dari induk desanya itu berjarak kurang lebih 8 km menyusuri sungai. Jadi kita memang sebenarnya sedang mencari bagaimana membangun jalan menuju ke lokasi itu tanpa harus melalui sungai. Dan tentu ini kembali kepada kemampuan fiskal daerah, ya, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nias. Karena yang dari desa induk saja belum selesai kami tuntaskan. Memang rencana menuju ke sana, cuman kapannya bergantung kemampuan keuangan. Itulah kebutuhan kami agar kami juga disupport oleh pemerintah pusat. Karena kondisi akses di Kabupaten Nias ini, total jalan kabupaten itu 706 kilo, dan yang kondisi bagus itu hanya sekitar 260 kilometer. Selebihnya jalan tanah dan jalan rusak atau berbatu doang. Baik. Tentu ini butuh waktu. Pak Bupati, apakah selama ini menurut Bapak sendiri berarti alokasi dana untuk pemerataan infrastruktur baik pendidikan dan jalanan ini kurang Pak dari pusat? Saya nggak mengatakan kurang juga Bu, tapi kondisi ketertinggalan Kabupaten Nias dan hampir seluruh kabupaten yang ada di Pulau Nias ini memang seharusnya diberikan ekstra. Karena kami ini kan masuk daerah tertinggal. Namanya daerah tertinggal itu seharusnya bayangan kami itu diberikan perhatian ekstra. Dan bagi kami, Kabupaten Nias khususnya, ini akses jalan ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang lain. Karena jalan ini bisa membantu, contoh ini, akses layanan pendidikan, layanan kesehatan. Saya nggak yakin di dusun ini posyandu bisa sekali sebulan dengan medan berat seperti ini. Bagaimana kita menurunkan, memang angka stunting kabupaten sudah cukup rendah, tapi khusus di dusun ini perlu tenaga ekstra untuk melakukannya. Demikian juga ekonomi. Masyarakat di Dusun 3 itu rata-rata petani tradisional. Kemarin waktu saya turun lapangan hari Jumat yang lalu, saya tanya, pisang kepok di sini bisa dijual? Pak, siapa yang ngangkut ke bawah? Karena, nah yang kayak begitu-begitu Bu, kalau seandainya jalannya sudah bagus, ini semua jadi uang bagi masyarakat, sehingga ekonominya terangkat. Maka mereka akan bebas dari ketertinggalan. Baik. Demikian juga baik, Pak. Layanan listrik. Baik. Dengan Pak akses Bupati, yang buruk seperti ini. Baik, Pak Bupati. Ya. Kalau kita melihat opsi lain yang mungkin, apakah memungkinkan untuk membangun tempat tinggal bagi guru-guru di sekitar sekolah tersebut, Pak? Itu masuk daripada rencana kita untuk membangun rumah dinas di dusun tersebut. Bahkan kemarin sehari Jumat yang lalu saya kumpulkan semua guru di sekolah itu, saya sudah turun lapangan langsung hari Jumat.
dan saya sudah wajibkan mereka tinggal di situ dengan Kapan, menyewa Pak? rumah penduduk dulu. Kapan Pak rencananya? Maaf Bu, Kapan Pak rencananya akan kemudian guru-guru tersebut tinggal di sekitar sekolah? kalau untuk nyewa rumah sudah berlangsung Bu. Jadi guru sekarang udah stay di sana, di dusun tersebut. Tapi kalau untuk membangun rumah dinas, tentu ya kami ini kan harus penganggaran juga Bu. Kami akan kembali bicarakan di internal Pemkab. Kalau bisa kami lakukan cepat ya kenapa harus ditunda? Baik, berarti selama ini berarti sudah dilaksanakan begitu ya Pak untuk penyewaan rumah-rumah di sekitar lokasi sekolah. Tapi ini masih kekurangan guru ini apakah karena guru-guru yang menyewakan menyewa tempat tinggal tersebut adalah guru-guru honorer yang seperti Bapak bilang sebelumnya? Betul, kalau guru honorer yang JTT itu warga setempat, Bu. Warga setempat. Jadi yang lain itu warga dari luar. Nah, sementara warga setempat ini yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi peserta P3K tidak ada, Bu. Mohon maaf, ya inilah akibat ketertinggalan, keterisoliran itu. Baik, Pak Bupati, terima kasih banyak Pak telah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk berbincang bersama kami. Pak Bupati, terima kasih. Selamat pagi. Izin Bu, izin Bu. Iya Pak. Jadi saya juga harus sampaikan bahwa tipikal sekolah seperti ini di Kabupaten Nias masih banyak. Masih ada sekitar 20 lagi. Dan ini bisa saja suatu hari viral lagi. Dan masalahnya mirip semua. Tentu ini yang kami harapkan. Kami juga bekerja keras untuk menyelesaikan ini. Tapi kalau tanpa dukungan dari pemerintah pusat, ya pasti kami akan terlalu lama untuk menyelesaikannya. Jadi kami mohon pemerintah pusat dengan viralnya ini membantu kami supaya 20 sekolah ini juga akan terselesaikan persoalannya. 20 sekolah ini menyeberang sungai juga, dan ini dusun-dusun terisolir di dalam. Baik. Gitu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bupati. Semoga ini permasalahan bisa diselesaikan secepatnya. Semua pendidikan merata di Nias, Sumatera Utara. Terima kasih Pak Bupati.